Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil kerja kelompok kami yang berjudul karya ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat karya ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang ditulis secara sistematis, logis, dan didukung oleh data yang teruji kebenarannya atau tulisannya yang mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana tentang sesuatu perkara atau fakta yang terjadi secara objektif dan tidak dilandasi oleh perasaan atau rekayasa belaka. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah. Berdasarkan dari pengertian yang tadi saya sampaikan, maka kita dapat mengetahui ciri-ciri karya ilmiah, yaitu yang pertama, ditulis secara sistematis sehingga antara topik dan subtopik saling berkaitan dan mengacu pada topik utama. Yang kedua, ditulis berdasarkan penalaran yang logis sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan akal sehat. Yang ketiga, tulisan didukung dengan data yang objektif, yaitu data yang teruji kebenarannya. Yang keempat, objektif, yaitu ditulis atau dibukukan untuk individu atau kelompok tertentu. Yang kelima, argumentasi teori yang benar, sahih, dan relevan. Dan yang terakhir, mengaitkan argumentasi empirik dengan argumentasi teoritis. Selanjutnya adalah kode etik penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki beberapa kode etik dalam penulisannya, yaitu yang pertama, jujur, yang kedua, menghindari plagiat, yang ketiga, meminta izin kepada pemilik bahan apabila bahannya dimasukkan ke dalam suatu karya ilmiah. Dan yang terakhir, data informan harus dirahasiakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam dari karya ilmiah. Karya ilmiah itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, artikel ilmiah, yang kedua, skripsi, tesis, dan disertasi, yang ketiga, makalah, dan yang terakhir adalah laporan penelitian. Artikel ilmiah sendiri adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah yang ditulis dengan tata cara ilmiah. Dan artikel ilmiah ini pula dibagi menjadi 2, yaitu artikel hasil penelitian dan artikel non-penelitian. Selanjutnya adalah skripsi, tesis, dan disertasi, yaitu karya tulis dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa di akhir studinya. Skripsi digunakan oleh mahasiswa program sarjana S1, tesis untuk program magister atau S2, dan disertasi untuk program doktor atau S3. Ketiga karya ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi yang ditulis untuk menyelesaikan studinya. Karya ilmiah ini pula ditulis berdasarkan 3 hal, yaitu yang pertama, hasil penelitian lapangan, 2, hasil kajian pustaka, dan yang ketiga, hasil kerja pembangunan. Selanjutnya, karya ilmiah yang ketiga yaitu makalah, yaitu karya tulis yang memuat pemikiran tentang sesuatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang tepat dan objektif. Dan yang terakhir yaitu laporan penelitian, yaitu karya tulis yang berisi paparan tentang proses dan hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Hakikat berpikir ilmiah dan penelitian ilmiah. Berpikir ilmiah adalah kombinasi atau gabungan dari berpikir deduktif dan induktif. Berpikir deduktif adalah mengkaji alternatif permecahan masalah dalam bentuk dugaan jawaban masalah atas dasar berpikir rasional. Sedangkan berpikir induktif adalah melihat fakta di lapangan sebagai bentuk untuk mengecek atau membuktikan kebenaran dengan dugaan jawaban. Pola berpikir deduktif adalah sebagai berikut. 1. Mengemukakan konsep dasar masalah yang dibahas. 2. Menggunakan rumus 5W plus 1H. 3. Mencari berbagai teori yang akurat dan melakukan pengamatan sepintas sebelum menjawab pertanyaan yang relevan. 4. Menyimpulkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan mulai dari umum ke khusus. Adapun berpikir induktif adalah 1. Menggunakan nalar penulis yang bertolak pada hal-hal yang ditemui di lapangan. 2. Menganalisis data yang dikumpulkan secara tepat. 3. Mengaitkan hasil kesimpulan dengan teori-teori yang ada.
4. Mencocokkan hasil temuan dengan teori-teori yang relevan. Langkah-langkah dalam berpikir ilmiah atau penelitian ilmiah adalah sebagai berikut. Pertama, merumuskan masalah, yaitu mengajukan pertanyaan, baik yang diangkat dari teori maupun lapangan. Kedua, mengkaji teori dan berpikir rasional dalam menentukan jawaban sementara atau dugaan terhadap suatu masalah atau pertanyaan yang telah dirumuskan. 3. Mencari data di lapangan untuk menjadikan bahan untuk menentukan jawaban dan membuktikan kebenaran jawaban. 4. Menguji dan mengolah data dari lapangan yang akan dijadikan jawaban atau dugaan sementara. 5. Menarik kesimpulan dari data yang ada untuk dijadikan sebagai jawaban. 2. Perencanaan penulisan karya ilmiah. Pertama, pemilihan topik. Pemilihan topik atau penentuan topik merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan jika akan menulis suatu karangan. Syarat atau kriteria dalam penentuan atau pemilihan topik adalah sebagai berikut. Pertama, topik yang dipilih harus layak dan memiliki manfaat. 2. Topik harus menarik terutama bagi penulis. 3. Kita harus memiliki pengetahuan tentang topik yang dipilih. 4. Topik tidak boleh terlalu luas ataupun terlalu sempit. 5. Bahan yang diperlukan dapat diperoleh cukup memadai. Lalu yang kedua adalah pembatasan topik. Langkah kedua yang harus dilakukan setelah penentuan topik adalah pembatasan topik. Pembatasan ini membuat sebuah topik diturunkan beberapa topik menjadi lebih sempit dan terbatas. Lalu yang ketiga, topik dan judul. Topik adalah pokok pembicaraan dalam keseluruhan karangan yang akan ditulis, sedangkan judul adalah nama atau semacam label untuk suatu karangan. Dalam suatu karangan, judul harus jelas menunjukkan topiknya. Kita harus memikirkan dengan sungguh-sungguh dalam menentukan judul suatu karangan. Berikut beberapa syarat penentuan judul yang harus diperhatikan. Pertama, judul harus sesuai dengan topik dan jangkauannya. 2. Sebaiknya dinyatakan dalam bentuk frasa. 3. Judul karangan dinyatakan singkat. Dan 4. Judul harus dinyatakan secara jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Dwi Puspita, NPM 20110100134. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rizka Safa Aurora. D. Contoh outline. Tema: pengelolaan perpustakaan sekolah. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, teks utama atau pembahasan. Yang menyangkut yaitu hakikat perusahaan, jenis-jenis koleksi perpustakaan sekolah, pelayanan perpustakaan, kartu katalog, dan menginventarisasi bahan pustaka. Dan yang terakhir bab 3, penutup. Yang perlu dipersiapkan sebelum menulis yaitu 1. Memilih tema. Cara memilih tema antara lain: tema hendaknya sesuai dengan spesialisasi atau profesi, tema dipilih dari masalah aktual agar menarik, memiliki ruang lingkup dan masalah yang terbatas, memilih tema yang bahannya mudah dan dapat dipahami, tiap istilah yang dianggap penting dalam judul tulisan diberi penjelasan. 2. Membuat outline atau garis besar karangan atau draft. A. Memperjelas maksud tulisan. B. Menentukan persoalan dan pembatasan. C. Menentukan bahan atau buku bacaan yang diperlukan. D. Dapat merencanakan panjang halaman. E. Memperlihatkan pemecahan persoalan atau kesimpulan. 3. Teknik menulis karya ilmiah. A. Teknik menulis. Karya ilmiah ditulis 2 spasi kecuali kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris. Pengetikan diatur sedemikian rupa agar diperoleh hasil ketikan 4 cm dari pinggir kanan dan atas dan 3 cm dari kiri dan bawah. Alinea baru diketik menjorok 7 ketukan. Angka 10 ke bawah harus ditulis huruf kecuali menyatakan suatu ukuran. Setiap halaman diberi nomor, angka biasa dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kanan, kecuali untuk bab baru ditempatkan di tengah bagian bawah. Nomor halaman untuk bagian awal seperti judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel ditulis dengan huruf Romawi kecil, ditempatkan di tengah bagian bawah. Apabila suatu karya ilmiah memasukkan kutipan dari buku atau majalah ilmiah, maka isi kutipan harus sama dengan aslinya. Kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris diketik dengan 1 spasi, sedangkan
Kutipan yang kurang dari 5 baris diketik dengan 2 spasi. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan ejaan, tanda baca, pemenggalan kata, dan kaidah yang berlaku. Apabila ada tabel, berilah judul tabel dan nomor tabel dengan huruf kecil dan angka biasa. Daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad, nama pengarangnya. Penulisannya lengkap mulai dari nama pengarang, judul karangan, nama penerbit, tempat diterbitkan, dan tahun diterbitkan. Nama pengarang yang sama dalam buku yang berbeda tidak perlu ditulis 2 kali. Cukup ditulis sekali untuk buku yang pertama, dan untuk buku yang kedua namanya diganti dengan garis. B. Notasi ilmiah. Notasi ilmiah digunakan dalam penulisan kutipan. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menulis kutipan. Cara pertama yaitu menggunakan singkatan atau catatan kaki pada halaman tempat kutipan itu berada. Sedangkan cara yang kedua adalah tempat singkatan dan catatan kaki pada halaman tempat kutipan itu berbeda. 1. Kutipan dengan singkatan dan catatan kaki. Keterangan dari sebuah kutipan ditulis di bawah setiap lembaran atau akhir bab dengan pemberian catatan kaki di setiap nomor kutipan pada bagian bawah dan ditulis dengan lengkap berupa nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tempat diterbitkan, tahun diterbitkan, dan nomor halaman yang dikutip. IBIT digunakan untuk menyatakan sumber yang sama yang telah disebut sebelumnya, tanpa diselangi atau sumber yang lain, dan menunjuk pada halaman yang berbeda. Logit digunakan untuk menyatakan sumber yang sama yang telah disebut sebelumnya dan menunjuk pada halaman yang sama. 2. Kutipan tanpa catatan kaki. Tidak semua bagian yang disebut dalam karya tulis menuntut adanya catatan kaki pada halaman kutipan itu berbeda. Akan tetapi, pada akhir kutipan disertakan karangan berupa nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman yang dikutip. C. Contoh kutipan langsung kurang dari 40 kata. 1. Nama penulis disebut dalam teks secara terpadu. 2. Nama penulis disebut bersama dengan kutipan dengan tahun penerbitan dan nomor halaman. 3. Jika ada tanda kutip dalam kutipan digunakan tanda kutip tunggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Rizka dengan NPM 2011010140. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rena Dwi Puspita. D. Cara menunjuk kutipan tidak langsung. Yang pertama yakni nama penulisan disebut terpadu dalam teks. Contoh, Salimin tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Yang kedua, nama penulis disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Contoh, mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Dalam kurung Salimin, 2014.213 tutup kurung. E. Kutipan 40 kata atau lebih. Contoh, Smith buka kurung 1990.276. The placebo effect, which has been proved in previous studies, disappeared when behaviors were studied in this manner. Furthermore, the behaviors were never exhibited again, even when real drugs were administered. Earlier studies were slowly premature in attributing the result to a placebo effect. Jika dalam paragraf tersebut terdapat paragraf baru lagi, garis barunya mulai 2 cm dari tepi kiri garis teks kutipan. F. Kutipan yang sebagian dihilangkan.
1. Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Contoh, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah titik diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru. Yang kedua, apabila ada kalimat yang dibuang, maka kalimat yang dibuang diganti dengan 4 titik. Contohnya, gerak manipulatif adalah keterampilan yang memerlukan koordinasi antara mata, tangan, atau bagian tubuh lain yang termasuk gerak manipulatif antara lain adalah menangkap bola, menendang bola, dan menggambar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa dan tata tulis karya ilmiah. A. Menggunakan bahasa dan EYD dalam karya ilmiah. Yang pertama, memakai huruf kapital. Biasanya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya. A dalam kata adik itu huruf kapital. Yang kedua, pemakaian huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip oleh tulisan, menegaskan atau menghususkan huruf atau kata. Contohnya, buku Nagara Kertagama. 3. Memakai kata depan yang paling dominan dalam karya ilmiah. Kata depan di, ke, dan dari tulisan terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah dianggap lazim sebagai suatu kata seperti kepada dan daripada. Contohnya, kain itu terletak di atas keranjang. 4. Pemakaian angka dan lambang bilangan. Pemakaian angka dan lambang bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Bilangan atau nomor biasanya menjadikan angka sebagai lambangnya yang biasa ditulis menggunakan huruf atau angka Arab atau Romawi. 5. Pemakaian tanda baca. Yang pertama menggunakan tanda baca titik, koma, titik koma, titik 2. B. Menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tuntutan bahasa baku, jelas, diringkas atau lugas. Koherensi antar kalimat harus hidup dan tidak ada unsur yang tidak berfungsi atau pemborosan. Ciri-ciri kalimat efektif ialah kesatuan, kehematan, penekanan, dan kebervariasian. Maksudnya adalah kesepadanan berupa subjek dan predikat, kata berhubung antar kalimat dan intrakalimat, gagasan pokok, penggabungan sebab, akibat, kesejajaran penggunaan bentuk bahasa dan kalimat, penekanan dalam kalimat ini. Kalimat efektif harus disusun sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku agar dapat menjadi kalimat yang baik. Kaidah tersebut, yang pertama, unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Yang kedua, aturan-aturan tentang ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, cara memilih kata dalam kalimat. C. Penataan paragraf. Paragraf dalam kalimat yang tersusun secara logis yang berfungsi sebagai penampung ide pokok, penanda awal pikiran, alat untuk memudahkan pembaca untuk memahami, dan alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran dan menyampaikan pokok pikiran, serta sebagai pengantar, transisi, dan penutup. Unsur-unsur paragraf antara lain transisi, yaitu mata rantai penghubung antar paragraf, baik berupa kata, kelompok kata, dan kalimat serta implisit dan eksplisit. Yang kedua, kalimat topik, yaitu pokok pikiran atau ide pokok yang biasanya terletak di awal sebuah paragraf. Yang ketiga, kalimat pengembang, yaitu kalimat penjelas yang biasanya secara kronologis dan flashback. Yang keempat, kalimat penegas, yaitu pengulang atau penegas kembali kalimat topik sebagai daya tarik bagi pembaca untuk menghilangkan kejenuhan. Jenis paragraf ada 3. Yang pertama, paragraf pembuka.
yang terletak di bawah judul atau anak judul yang berfungsi membantu pembaca untuk menelusuri alur pemikiran penulis. Yang kedua, paragraf lanjutan yang terletak di tengah antara paragraf pembuka dan penutup, yang berfungsi sebagai loncatan bagi penulis untuk berpindah dari satu pokok pembicaraan ke pembicaraan lain, tetapi masih dalam satu pokok. Dan yang ketiga, paragraf penutup yang biasanya terletak di bagian akhir kesatuan paragraf. Yang ketiga, cara memilih kata dalam kalimat. C. Penataan paragraf. Paragraf dalam kalimat yang tersusun secara logis yang berfungsi sebagai penampung ide pokok, penanda awal pikiran, alat untuk memudahkan pembaca untuk memahami, dan alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran dan menyampaikan pokok pikiran, serta sebagai pengantar, transisi, dan penutup. Unsur-unsur paragraf antara lain transisi, yaitu mata rantai penghubung antar paragraf, baik berupa kata, kelompok kata, dan kalimat serta implisit dan eksplisit. Yang kedua, kalimat topik, yaitu pokok pikiran atau ide pokok yang biasanya terletak di awal sebuah paragraf. Yang ketiga, kalimat pengembang, yaitu kalimat penjelas yang biasanya secara kronologis dan flashback. Yang keempat, kalimat penegas, yaitu pengulang atau penegas kembali kalimat topik sebagai daya tarik bagi pembaca untuk menghilangkan kejenuhan. Jenis paragraf ada 3. Yang pertama, paragraf pembuka yang terletak di bawah judul atau anak judul yang berfungsi membantu pembaca untuk menelusuri alur pemikiran penulis. Yang kedua, paragraf lanjutan yang terletak di tengah antara paragraf pembuka dan penutup, yang berfungsi sebagai loncatan bagi penulis untuk berpindah dari satu pokok pembicaraan ke pembicaraan lain, tetapi masih dalam satu pokok. Dan yang ketiga, paragraf penutup yang biasanya terletak di bagian akhir kesatuan paragraf. 5. Isi dan sistematika karya ilmiah. A. Karya tulis ilmiah hasil penelitian. Karya tulis ilmiah yang dihargai cukup tinggi angka kreditnya, apalagi jika diterbitkan dalam bentuk buku yang diedarkan secara nasional, adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi dalam bidang pendidikan. Pada dasarnya, karya tulis ini adalah laporan hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi yang disusun secara tertulis dan aturan dan kaidah penulisan karya ilmiah. Yang B. Isi dan sistematika karya tulis ilmiah hasil penelitian. Secara keseluruhan, isi karya tulis hasil penelitian terdiri atas 3 bagian, yaitu sebagai berikut. A. Bagian awal, terdiri atas halaman judul, halaman abstrak, daftar isi, dan kata pengantar. Yang B. Bagian isi laporan, terdiri atas 5 bab, yaitu bab 1, pengajuan masalah atau biasa disebut pendahuluan. Bab 2, tinjauan pustaka atau pembahasan atau kajian teori. Bab 3, metode penelitian. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Yang C, bagian penutup, terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. Yang D, contoh sistematika proposal penelitian kuantitatif. Bab 1, pendahuluan, terdiri atas A. Latar belakang masalah, B. Identifikasi masalah, C. Perumusan dan pembatasan masalah, D. Tujuan dan kegunaan masalah. Bab 2, kajian teori, yang terdiri atas A. Variabel yang diteliti atau mengemukakan isi, B. Kerangka penelitian, C. Hipotesis, D. Penelitian terdahulu yang relevan. Bab 3, metode penelitian, yang terdiri atas A. Metode penelitian, B. Subjek penelitian, C. Instrumen dan alat penelitian, D. Teknik pengolahan data. Yang E. Contoh sistematika proposal penelitian kualitatif. Bab 1, pendahuluan, yang terdiri atas A. Latar belakang masalah, yang B. Fokus masalah, yang C. Pertanyaan penelitian, yang D. Tujuan penelitian, yang E. Kegunaan penelitian. Bab 2, kajian teori,
berisi penjelasan konsep sesuai dengan fokus yang diteliti. Bab 3, metode penelitian yang terdiri atas A. Tempat penelitian, B. Metode penelitian, yang C. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, D. Pengujian keabsahan data, yang E. Teknik analisis data. Terakhir, daftar pustaka. Yang F. Contoh sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Bab 1, pendahuluan yang terdiri atas A. Latar belakang masalah, yang B. Identifikasi masalah, C. Rumusan masalah, D. Tujuan penelitian, E. Kegunaan penelitian. Bab 2, kajian teori, berisi kajian teori dan hipotesis tindakan atau cara pemecahan masalah. Bab 3, metode penelitian yang terdiri atas A. Setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian, yang B. Metode penelitian atau rencana tindakan, yang C. Instrumen penelitian, yang D. Teknik analisis data, yang E. Daftar pustaka. Keseluruhan isi laporan yang menurut 3 bagian yang telah disebutkan di atas jika diurutkan maknanya sebagai berikut. Halaman judul yang terdiri atas abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel atau kalau ada, daftar gambar atau kalau ada. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, kajian teori. Bab 3, metode penelitian. Bab 4, hasil penelitian. Bab 5, kesimpulan dan saran. Daftar pustaka, lampiran-lampiran. Yang C, prosedur penyusunan karya tulis ilmiah. Langkah-langkah melakukan penelitian yaitu 1. Menentukan masalah penelitian. Yang kedua, prosedur penelitian dan pengumpulan data. Yang ketiga, pengolahan data yang tidak didapat saat pengumpulan data. Yang keempat, mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima, menarik kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. D. Sistematika penulisan karya tulisan ilmiah. Hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk tulisan merupakan karya ilmiah. Berikut kerangka penulisan karya tulis ilmiah. 1. Bagian pendahuluan. Bagian ini biasanya berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar serta grafik. Yang A. Halaman judul. Judul ditulis untuk mengetahui garis besar isi laporannya. Judul ditulis dengan huruf kapital, biasanya di tengah halaman agak ke atas. Judul karya ilmiah ditulis dengan A. Merumuskan secara singkat, B. Mencerminkan agar permasalahan, variabel penelitian dan target populasi, yang C. Membuat kata kunci yang diacu dalam penelitian, yang D. Memisahkan antara judul utama dan judul pelengkap. Yang B. Halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini digunakan terutama untuk karya-karya ilmiah yang biasa diujikan atau dipertahankan di depan penguji seperti skripsi, tesis, dan disertasi, dengan maksud memberikan informasi bahwa karya ilmiah yang akan diujikan telah memenuhi syarat dan disetujui oleh pembimbing. Yang C. Kata pengantar. Dalam kata pengantar dicantumkan terima kasih untuk orang-orang, lembaga, organisasi, dan pihak-pihak lain yang telah membantu. Yang D. Halaman abstrak. Abstrak adalah ikhtisar atau inti dari sebuah karangan. Selain itu, abstrak juga biasa dikatakan ringkasan sebuah karangan. Hal-hal yang perlu dimuat di dalamnya adalah sebagai berikut. 1. Paragraf pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, paragraf kedua, perumusan masalah, metode yang dipakai dalam penelitian, dan sumber dan data atau tempat data itu diperoleh. Yang ketiga, paragraf ketiga, cara atau teknik menganalisis data. Yang keempat, paragraf keempat, hasil analisis data. Keempat hal tersebut harus disusun sesingkat mungkin. Yang E. Daftar isi. Daftar isi merupakan petunjuk untuk para pembaca. Yang F.
Daftar tabel, gambar, dan grafik. Jika menggunakan lampiran tabel, gambar, dan grafik untuk menunjang isi laporan, maka harus mencantumkan nomor urut dan halaman dengan jelas. Yang kedua, bagian isi. Secara umum, bagian isi terdiri dari A. Pendahuluan, memaparkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, penjelasan, dan metode penelitian. Yang terdiri atas latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah hal tertentu yang mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berurutan dari hal-hal yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dituliskan untuk menspesifikasikan masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian biasanya untuk mengetahui sebuah atau sejumlah fenomena tertentu. Manfaat penelitian yakni sesuatu yang bisa dirasakan dan dilaksanakan. Yang keempat, metode penelitian. Metodologi merupakan alat prosedur dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian. Hal-hal tersebut mencakup 1. Metode yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, sumber data. Yang ketiga, cara mengambil data. Keempat, cara menganalisis data. Yang keempat, cara menyimpulkan membuat simpulan. Yang B, landasan teori atau tinjauan pustaka. Landasan teori diletakkan pada bab 2 dan berisi uraian teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan konsep yang mendasari perumusan hipotesis. Yang C, hasil penelitian, menguraikan pengolahan dan analisis data serta penafsiran hasil analisis data. Yang D, kesimpulan dan saran, menguraikan keseluruhan hasil penelitian, mengulas hasil penafsiran yang dirujukan kepada landasan teori yang digunakan kemudian dikemukakan beberapa saran. Yang ketiga, bagian penutup pada umumnya terdiri dari 1. Daftar kepustakaan. Daftar ini harus secara lengkap dan sistematis mencantumkan seluruh buku sumber yang digunakan dalam penulisan laporan. Kedua, lampiran berisi seluruh materi yang disertai daftar pertanyaan, perhitungan statistik, tabel, dan lain-lain. Yang ketiga, indeks berisi daftar kata, istilah, atau nama yang ada dalam laporan dan disusun menurut abjad. Kesimpulan, karya ilmiah merupakan salah satu hasil pemikiran dan imajinasi seseorang yang dikonfirmasikan kepada orang lain dan telah diuji kebenarannya serta dapat diterima dan ditulis secara ilmiah. Ada beberapa ciri karya ilmiah, yaitu 1. Ditulis secara sistematis. 2. Ditulis berdasarkan penalaran logis. Yang ketiga, didukung dengan data objektif. Yang keempat, argumentasi yang benar. Yang kelima, mengaitkan argumentasi empirik dengan argumentasi teoritis. Karya ilmiah memiliki beberapa kode etik dalam penulisannya, yaitu 1. Jujur, 2. Menghindari plagiat, yang ketiga, meminta izin kepada pemilik bahan apabila bahannya dimasukkan, yang keempat, data informan harus dirahasiakan. Adapun macam-macam karya ilmiah antara lain: 1. Artikel ilmiah, 2. Skripsi, tesis, dan disertasi, 3. Makalah, 4. Laporan penelitian. Langkah-langkah melakukan penelitian penyusunan karya ilmiah: 1. Menentukan masalah penelitian. Yang kedua, prosedur penelitian dan pengumpulan data. Yang ketiga, pengolahan data yang tidak dapat saat pengumpulan data. Yang keempat, mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima, menarik kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.